Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Aminuddin dalam mata kuliah e-commerce KWU. Di materi hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen ya, pada Elementor. Nah, jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang apa aja sih kegunaan-kegunaan komponen pada Elementor, widgetnya itu apa aja sih. Kita akan coba satu-satu dan kita akan belajar satu-satu ya, biar lebih mendalami materi tentang Elementor. Karena Elementor ini akan sering sekali kita pakai sampai nanti di akhir semester ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya nggak akan menyediakan PPT-nya karena saya akan langsung demokan saja biar lebih jelas ya sebenarnya kegunaan komponen-komponen pada Elementor itu seperti apa. Oke, jadi saya demokan dulu. Langsung demokan, sorry. Seperti biasa, untuk membuat Elementor kalian bisa ke halaman page atau bisa juga lewat post ya. Bisa page, bisa post. Ya, kalau di praktikum itu kemarin pakai page ya, kita membuat halaman. Nah, kita bisa coba juga membuat post. Kita bisa add new. Terus kita bisa masukin judulnya dulu. Misalkan postingan Elementor. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita klik edit with Elementor. Nah, jadi dari tema itu udah ada seperti ini, udah ada. Jadi kalau kita buka website kita ya, kalau di tulisan berbeda dengan halaman itu kan dia tidak ada template-nya ya, udah masih kosong gitu. Tapi kalau tulisan dia udah ada seperti ini, ya, udah ada seperti ini. Nah, jadi yang kita edit itu adalah bagian tengahnya saja. Jadi yang kalau Elementor itu hanya bagian yang ada tanda border putus-putusnya, kemudian ada 3 pilihan seperti ini. Nah, ini yang bisa diedit oleh Elementor. Kalau tidak ada ini tidak bisa diedit oleh Elementor. Misalkan judulnya ini nggak bisa diedit lewat Elementornya, atau tombol-tombol ini nggak bisa diedit lewat Elementornya. Nah, ini bedanya kalau page dengan postingan ya, dengan posting blog. Nah, jadi kalau page itu kita lebih leluasa, lebih bebas ya. Coba saya buka lagi sebentar. Langsung aja ke dashboard deh. Kalau page, kita add new. Ya, terus kita edit with Elementor. Nanti akan seperti ini. Jadi beda ya starter awalnya. Kalau blog dia ada kayak gini, udah ada postingannya kayak gimana, tombol-tombol komentarnya kayak gimana. Tapi kalau page halaman itu masih kosong, paling cuma ada menunya doang. Nah, cuma ada menunya aja. Nah, ini udah bawaan dari tema ya, tapi isinya masih kosong yang lainnya. Nah, kalau di sini udah ada isinya, ya nggak bisa diedit lagi seperti itu. Oke, jadi misalkan kita close yang itu ya, page-nya kita nyoba yang untuk postingan blog aja. Jadi untuk membuat menggunakan Elementor ya, ada 3 hal yang di sini kalian perhatikan. Kalau kalian udah install Envato Element, nanti ada pilihan ketiga ini. Kalau belum install Envato Elementnya, cuma ada 2 pilihan biasanya. Jadi kita bisa tambah section, add new section. Nah, jadi kita di sini diberi pilihan kolomnya, jumlah kolom. Nah, mau full satu layar, satu kolom bisa. Nah, nanti tampilannya kalau kita memasukkan sesuatu di sini itu full. Nah, misalkan di sini kita bisa masukkan widget ya. Nah, di sini sebutnya adalah widget. Ada widget basic, pro, general. Nah, terus site ini nanti isinya untuk postingan,
menu dan lain-lain. Terus WooCommerce nanti isinya untuk mengatur toko online-nya. Nah, kalau WordPress ini bisa dipakai secara gratis, tapi nanti tampilannya tidak sebagus tampilan dari si site ini. Sebenarnya isinya sama antara site sama WordPress ini, tapi tampilannya jelek, ya nggak bisa dilihat lagi, udah bawaan dari WordPress-nya gitu. Makanya ini yang berbayar, yang WordPress ini gratisan, karena lebih jelek gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas dua aja, basic dan general, yang bisa kita pakai secara gratis. Nah, jadi kita tadi udah membuat section baru. Jadi anggap saja satu section ini adalah satu baris, satu paragraf itu, bukan satu baris, satu paragraf. Ya. Jadi anggap aja satu section itu satu paragraf. Kita bisa memasukkan apa aja ke dalam section ini. Nah, jadi kita bisa masukkan semua widget ke dalam section. Misalkan kita pakai inner section. Inner section, ya. Jadi cara penggunaannya adalah kita tinggal klik widgetnya, salah satu widget kita klik, kemudian kita tarik, klik tahan ya, klik tahan, tarik. Nah, jadi dengan inner section dia akan membagi yang tadinya satu kolom, ya, dia akan membagi lagi menjadi dua kolom, ya, secara defaultnya. Terus ini bisa diatur untuk lebar-lebarnya. Jadi tampilan dari Elementor sendiri itu ada dua ya. Jadi yang pertama ini adalah hasil akhirnya. Apa yang kita lihat di sini, ini juga akan terlihat di sini. Terlihat juga di postingannya. Jadi semua yang kita lihat di sini akan terlihat juga di halamannya, halaman aslinya maksudnya yang udah terpublish nanti. Nah, jadi yang kamu lihat di sini, yang kalian lihat di sini adalah semua orang bisa lihat juga nanti, seperti itu. Jadi nggak cuma admin yang bisa lihat. Nah, jadi sebelah kanan ini hasil desainnya, sebelah kiri ini pengaturan widgetnya. Nah, jadi kita bisa klik tombol titik-titik ini, nanti untuk memilih widgetnya. Kalau kita klik salah satu widget yang ada di sini, ya. Nah, ya, biasanya kita klik yang sebelah kanan atas ini, kiri atas ini, sorry, edit ya. Nah, ini dia akan muncul halaman baru, bukan halaman baru sih, tampilan baru di sini, form baru, yaitu untuk mengubah kolomnya. Atau kalian bisa ngedit yang ini, edit inner section ini. Nah, ini dia akan muncul untuk mengubah widgetnya. Nah, jadi beda ya, ada dua. Kalau mau ngedit kolom, pakai klik yang kiri atas ini. Nah, jadi ini mengatur kolomnya. Ya, ini posisinya nanti mau di mana. Nah, tapi biasanya diberi default aja karena ini lebih teknikal ya. Mungkin kalian mau aturnya itu spacingnya, ya. Tapi nggak terlalu kelihatan, ya, karena nanti kelihatan kalau udah ada banyak gitu ya. Nah, mungkin kalian mau ngubahnya yang di bagian style aja. Jadi ada 3 menu biasanya di sini, semuanya ya, baik itu kolom ataupun inner section. Itu ada 3, ada layout, style, dan advance. Layout itu adalah posisi-posisinya, kontennya apa aja. Jadi mengatur semua itu dari layout. Kalau style itu mengatur tampilan. Nah, jadi nanti dia masuknya ke CSS nanti, mengatur tampilannya seperti apa di semua intersectionnya. Kalau advance itu dia juga tentang tampilan, tapi lebih advance lagi, lebih lanjut lagi. Ya, kalian bisa mengatur margin dan padding di sini. Dimana margin itu jarak antara border dengan border konten yang lain ya. Jadi per paragraf ini kan kita punya border nih. Nah,
Jadi antara border satu, misalkan border ini dengan ini, itu diatur oleh margin. Kalau padding itu jarak antara border kotakan dengan konten. Jadi ini border nih, kotakan nih, sorry. Yang bawah sini border kotakan. Di sini ada padding di atas. Di sini bawah juga ada padding. Nah, ini konten. Ya, gitu gambarannya. Oke. Ini inner section. Sekali lagi gunanya tadi inner section untuk menambahkan kolom ya. Jadi kalau dalam, kita coba lagi. Ini masih satu kolom. Secara default tadi, kita ulang ya. Secara default kita tampilkan milih satu kolom nih. Kemudian kita tambahkan, klik tambah ini. Kita tambahkan inner section. Inner section itu gunanya untuk menambah atau membagi kolom. Nah, jadi tadinya satu kolom jadi dua kolom. Terus kita klik tambah lagi, masukin inner section lagi di sini. Nah, itu udah nggak bisa. Jadi di dalam inner section itu udah nggak bisa dimasukin lagi inner section. Nah, jadi biasanya di bawah set. Nah, jadi inner section itu akan membagi menjadi dua kolom. Tapi di dalam inner section ini nggak bisa dimasukin inner section lagi, walaupun ada sama-sama tambah. Sebenarnya fungsi inner section itu seperti itu. Oke. Jadi bedanya kalau mau pakai inner section atau langsung pakai new section di bawah sini, bedanya adalah di jarak spasi. Bisa dilihat ya, kalau kita inner section tambahkan di bawahnya, nah, ini kan sama-sama dua nih, kita tambahkan di sini dua lagi, kan sama-sama dua nih, tapi jarak spasinya beda dan lebarnya juga beda ya. Jadi jarak spasi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda dan lebarnya juga berbeda. Namanya kotakan di dalam kotakan. Nah, makanya dia lebarnya lebih kecil. Kalau mau full lebarnya, langsung aja new section, terus milih 2 kolom gitu, atau 3 kolom atau 4 kolom. Jadi nggak usah pakai inner section. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi itu fungsi dari inner section untuk membagi kolom menjadi dua. Kemudian misalkan kita coba lagi buat full. Kemudian ada heading. Heading itu untuk menambahkan judul. Ya. Jadi kita di sini bisa menambahkan kontennya di sini. Jadi kalau teks itu biasanya konten. Kalau berupa yang lain itu biasanya sebutannya layout atau ada sebutan yang lain juga. Tapi isinya tetap sama, 3 hal ya. Jadi tab yang pertama itu untuk kontennya atau posisinya. Kalau 2 dan 3 ini untuk stylingnya, untuk apa ya, mengubah warna, untuk mengubah background, mengubah margin, padding, dan lain-lain. Kita bisa ngasih animasi juga bahkan di advance. Kalau untuk heading itu untuk menambahkan judul, misalkan judul Elementor gitu. Nah, jadi kita namakan judul, terus di sini ada HTML tag-nya. Kita bisa kasih mau H1 sampai H6. H6 itu yang paling kecil, H1 itu yang paling gede. Gitu ya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Ada judulnya. Tuh, itu heading ya, judul. Kemudian kita tambah lagi, misalkan ada 2 kolom ya. Bebas saja milih kolom yang tergantung kebutuhan kalian. Terus kita tambah. Kemudian ada image untuk masukin gambar. Nah, jadi sesuai namanya image ya, untuk memasukkan gambar. Gambar itu bisa kita pilih dari upload file baru atau media library atau pakai Envato Element kalau kalian udah install plugin Envato Elementnya. Nah, kalian bisa milih gambar apa. Nah, ini gratis bisa dipakai.
atau kalian bisa milih aja foto yang udah diupload. Oke, misalnya ini insert media. Oke, seperti ini. Terus bisa kita set ukuran-ukurannya sesuai kebutuhan. Mau kiri, kanan, tengah bisa di set juga. Tapi ini ngaruh kalau ukuran gambarnya kecil ya, misalkan thumbnail gitu. Kanan, tengah, kiri ya, tengah. Kalau ukurannya udah gede full ya nggak ngaruh ya, namanya udah full gitu. Mau kiri, kanan, tengah ya nggak kelihatan ya. Yaitu gambar. Kemudian ada text editor. Ini untuk memasukkan teks ya, untuk memasukkan teks. Jadi ini untuk memasukkan teks. Isinya bebas, bisa di model atau style bebas juga. Nah, bisa dibuat bold, bisa dibuat italic, bisa dibuat underline ya, bebas pokoknya. Nah, jadi di sini ada visual dan teks. Nah, kalau teks itu isinya adalah HTML ya. Jadi di sini juga kalian berguna ilmu untuk HTML-nya. Nah, jadi beberapa tag HTML kan nggak ada pilihannya di sini, nggak ada tombolnya di sini nih. Kalian bisa masukin manual di teks. Kalau visual itu nggak usah pakai kode HTML, udah ketikin aja ganti baris langsung enter. Ini paragraf baru gitu kan. Nanti baris lagi enter lagi, ini paragraf akhir seperti ini. Oke. Nah ini adalah teksnya ya. Jadi ini adalah teks editor untuk menambahkan teks. Oke, jadi semua yang dilihat di sini nanti bisa dilihat juga oleh pengguna kalau kita sudah publish. Coba kita cek ya, klik publish. Oke, kalau udah muncul seperti ini, your post is live. Kita reload blognya. Nah, karena kita nggak punya fitur image ya, fitur foto, nanti nggak ada fotonya di samping, walaupun di dalamnya udah ada foto ya, nggak secara otomatis diambil, harus di setting dulu fiturnya. Kita klik. Nah seperti ini, sama ya. Jadi yang kita lihat di sini sama juga yang dilihat oleh semua orang, bukan cuma admin, semua orang bisa lihatnya kayak gini. Oke. Selanjutnya, setelah text editor, kita juga bisa masukin video, salah satu kolom. Kita new section dulu, terus kita masukin video. Nah, video ini bisa kita ambil linknya dari YouTube. Terus kita bisa atur start time-nya dari mana, selesainya di mana. Ya. Jadi gampang ngambil dari YouTube. Tinggal kita masukin aja linknya. Misal video YouTube. Ya. Nah, ketahuan lah saya nonton apa aja ini. Misalkan inilah Sarah Wijayanto nih. Link. Waktu ya. ada. Shoot. Jadi tinggal copy paste aja link yang di atas ini ya. Waktu copy, ada salah satu atau terserah. Lalu pastekan di sini URL-nya. Set. Nanti muncul seperti ini. Terus kita bisa atur nih waktu mulainya, misalkan menit lagi, detik ke 1 atau detik ke 60. Nah ini bisa kita set. Thumbnailnya sama aja ya, kelihatan. Tapi nanti setelah di play kelihatan. Jadi waktu mulainya bisa di set. Terus videonya mau di autoplay atau enggak, terus mute ada suaranya atau enggak, looping atau enggak, player control bisa di pause segala macam, pokoknya kayak di YouTube ada kontrolnya ya. Jadi kalau di show nanti muncul kontrolnya seperti ini. Nah, kalau di hide
nanti dia nggak muncul kontrolnya. Ya udah play aja, nggak bisa diapa-apain, cuma pause doang paling. Ya. Atau di maju mundur pakai keyboard, tapi di layarnya nggak muncul apa-apa. Nah, biasanya kalau orang pakai HP ribet nih, ya udah nonton aja gitu, nggak ada fitur-fitur apa namanya. Daerah ini ada yang nempati ada. Oke, itu untuk apa namanya, untuk player control ya, kayak gitu. Nah, terus lazy load ini dia nanti apa namanya, untuk loading videonya nanti aja gitu, ketika di play, ketika dibutuhkan, jadi nggak langsung di load. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghemat bandwidth gitu ya, dan membuat website kita lebih cepat ya. Ini bisa diaktifkan, bisa juga. Oke, itu untuk video ya. Nah, ini juga bisa diatur nih ukurannya. Ukuran ini bisa diatur. Bentar, harusnya ada di style itu, cuma ada aspek rasionya. Di sini apakah ada ukurannya? Oke. Nah, kalau di sini ternyata nggak ada. Nah, jadi kalau embedded, kalau YouTube embednya itu bisa diatur ukurannya. Tapi kalau pakai widget video dari Elementor itu tidak ada pengaturan untuk mengukurnya. Ya. Oke, kita coba yang lain lagi. Tadi ini udah sampai video ya. Kita pilih yang 3 kolom selanjutnya. Coba ada button, tombol ya. Kita bisa posisikan tengah, justify untuk full. Nah, ini linknya mau kemana tombolnya, misalkan linknya itu ke channel YouTube-nya KTJ gitu ya. Kita edit kontennya, teksnya kita edit ya, channel gitu, KTJ. Linknya kita hapus, kita ubah ke link dari KTJ. Oke, terus kita bisa milih icon, kita bisa upload, kita bisa milih di icon library. Nah, ini icon library punyanya Elementor, namanya Font Awesome. Misalkan channel, bukan, insert gitu aja. Nah, gini, insert. Nah, kita bisa tambahkan icon seperti ini. Oke, icon posisinya bisa before, bisa after. Biasanya defaultnya before-nya. Terus kita atur spasinya. Terus warnanya itu kita bisa set tipe, ada default, info, success, warning, dan danger, merah misalnya. Atau kalau mau ubah sendiri manual warnanya bisa lewat sini ya. Nah, sini. Tinggal ubah aja yang di hari ini. Nah, misalnya kayak gini. Bisa. Jadi bisa kita ubah manual lewat style. Oke. Kalau mau dibuat nggak usah ini terlalu kotak nih, pakai border radius. Kita naikin, dia jadi agak bulat. Nah, ini gunanya border radius. Oke ya. Nah, ini button untuk menambahkan tombol. Kalau kita update, terus kita reload, nah, dan kayak gini. Terus kalau kita klik tombolnya, dia menuju ke channel KTJ. Gitu ya. Nah, ini button. Kemudian divider itu untuk
membuat jarak gitu aja sih sebenarnya. Nah, jadi ada jarak, terus ada garisnya. Set, nah kayak gitu. Kalau istilah di HTML itu pakai HR ya. Terus kita bisa pilih stylenya dot, titik, dash, garis, curve, seperti ini ya. Bisa kita atur. Lebarnya bisa kita atur juga. Bisa dibuat tengah juga kayak gini misalkan. Nah, ini dari divider ya, membuat jarak, terus ada garisnya. Terus garisnya bisa dihilangin apa enggak? Harusnya bisa kalau kita pakai HTML. Coba widthnya dibuat 0. Nah, hilang kan? Kalau widthnya dibuat 0 itu hilang. Kalau mau hilangin, cuma ada jaraknya doang. Kalau ada widthnya, lalu kelihatan ada garisnya kayak gitu. Ya, jadi divider ada garis dan ada jaraknya. Nah, tapi paling penting itu ada jaraknya ya, karena garisnya ini bisa dihilangkan. Sama juga spacer nih, set. Tapi dia cuma ada jarak. Dan yang lebih khusus untuk mengatur spasinya. Set. Kalau tadi kan yang diatur garisnya ya. Kalau divider, kalau spacer yang diatur adalah jaraknya. Set. Nah, seperti itu. Terus kita juga bisa tambahkan Google Maps. Ya, misal Google Maps itu full ya. Balik Google Maps. Set. Udah. Tinggal kita tentukan aja lokasinya. Misalkan Yogyakarta. Nah, kayak gini nih. Mau di zoom bisa. Set. Nah, cuman kayak gitu tuh. Ini bisa. Oke. Tingginya juga bisa diatur. Nah, mau tinggi banget tuh kayak gitu bisa. Set. Nah, itu maps. Nah, kita juga selanjutnya bisa masukin icon. Ya, misal sini ada icon, kita pilih, kita bisa upload icon lain, atau kita bisa pilih icon yang udah ada. Oke, misalkan like, thumbs up. Nah, thumbs up, insert, dan icon lagi thumbs down. Insert. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bisa pakai icon. Terus kalau diklik, kalau kita di sini masukin URL, nanti kalau kita klik iconnya, dia akan mengarah ke URL-nya, ke linknya. Nah, bisa diatur juga, bisa dibuat frame kayak gitu. Set frame. Nah, square atau circle bisa diatur. Terus ukurannya bisa diatur di size nih, di style size-nya bisa diatur. Set. Nah, juga diatur. Stylenya diukur jadi 22, langsung aja 22. Nah, biar sama kan. Nah, bisa diatur seperti itu. Oke ya, itu untuk icon. Jadi itu widget basic yang bisa kita gunakan menggunakan Elementor. Nah, section, heading, image, text editor, video, button, divider, spacer, Google Maps, dan icon. Nah, jadi menghasilkan halaman yang seperti ini. Ya,
Kalian nggak perlu punya pengetahuan coding untuk membuat halaman yang seperti ini, yang udah lengkap isinya ya. Ada maps-nya, ada tombol-tombolnya, kemudian ada video, image, teks. Ini udah untuk sebuah halaman website ini udah lengkap isinya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk part selanjutnya, part kedua, saya akan menjelaskan tentang widget-widget yang ada di general. Oke, ini untuk part yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.